Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Zahra, Eki Suwarno, Muhammad Tifari Zaldi, Meliana Putri Dewi, Jepta Sianturi, dan Trio Ferdinand akan mempresentasikan mengenai konsep bisnis internasional, perbedaan antara bisnis internasional dan domestik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trio Ferdinand. Latar belakang bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan salah satu bentuk hubungan internasional. Bisnis internasional merupakan kinerja aktivitas bisnis yang melintasi batas nasional. Seperti yang kita ketahui, tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Karena tak semua negara memiliki sumber alam untuk keperluan industri, serta tidak semua iklim cocok untuk hasil bumi. Dan masih banyak lagi faktor yang melatar belakangi dilakukannya bisnis internasional. Bisnis internasional yang digerakkan suatu negara memiliki macam aktivitas di dalamnya dan memiliki tahapan memasuki kegiatan bisnis. Selain itu, diadakannya bisnis internasional memiliki spesialisasi keunggulan atau kekuatan beserta kelemahannya, maka suatu negara haruslah menentukan pilihan yang strategis. Pengertian konsep dasar bisnis internasional. Menurut Ball, McCulloch, Franz, Geringers, Minor, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut tidak hanya mencakup perdagangan internasional dan pemfakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Dalam arti singkat, bisnis internasional dapat diartikan sebagai aktivitas, yaitu berupa transaksi bisnis di antara lebih dari dua negara yang melibatkan pihak individu perusahaan, kelompok perusahaan, dan atau agen-agen internasional. Karena bisnis ini menjanjikan dengan mampu meraih pasar yang luas, maka bisnis ini juga memiliki risiko yang cukup tinggi karena melibatkan banyak pihak-pihak dengan berbagai kepentingan yang juga berbeda. Salah satu risiko tersebut dapat berbentuk pencekalan atau penarikan peredaran barang di pasar luar negeri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eki Suwarno. Di sini ada contoh bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang dilakukan di luar negeri. Bisnis internasional memungkinkan pemilik bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia, meningkatkan keuntungan bisnis, dan mengembangkan jaringan bisnis internasional. Berikut adalah contoh-contoh bisnis internasional, yaitu ada ekspor dan impor. Yang kedua, bisnis pemasaran internasional. Yang ketiga, bisnis investasi. Yang keempat, bisnis penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu bisnis warabala. Di sini ada konsep dasar bisnis domestik. Pengertian bisnis domestik adalah bisnis yang melakukan aktivitas usaha di dalam negara. Badan usaha yang menjalankan bisnis di dalam negara yang berbeda dengan lokasi lainnya, perusahaan dinamakan perusahaan asing. Beberapa negara mengatur bahwa bisnis yang berdiri di wilayah negaranya akan dianggap sebagai bisnis domestik.
Selanjutnya akan dibacakan oleh email. Contoh bisnis domestik. Bisnis domestik adalah bisnis yang dilakukan di dalam negeri. Berbagai macam jenis bisnis dapat dilakukan di dalam negeri, mulai dari bisnis kecil hingga bisnis besar. Berikut adalah contoh-contoh bisnis domestik: usaha kecil menengah (UKM), bisnis kuliner, bisnis online, dan juga bisnis pendidikan. Karakteristik bisnis internasional dan domestik. Karakteristik yang membedakan antara bisnis internasional dan domestik adalah bisnis internasional melibatkan aktivitas yang melintasi batas. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih sulit. Perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik dalam negeri. A. Bisnis internasional. Perusahaan tidak hanya melakukan investasi di negara sendiri, tetapi juga melakukan investasi di negara lain. Memiliki resiko karena perbedaan wilayah sehubungan dengan perbedaan kurs valuta asing. Lebih kompleks dengan adanya perbedaan ideologi, budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Karena jarak yang jauh, membuat biaya lebih mahal jika dilihat dari sisi lokasi. B. Bisnis domestik. Tidak beresiko tinggi karena perusahaan berada di negara sendiri yang sudah diketahui sistem perekonomiannya. Kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih besar berkurang karena ruang lingkup pasar hanya terbatas di negara sendiri. Lebih mudah dalam hal komunikasi, pengurusan izin investasi, dan transportasi. Keuntungan dan tujuan diadakan bisnis internasional. May Rudi 2001 sebagai berikut: memperluas penjualan atau sales expansions, mendekati sumber, research acquisitions, peanekaragaman atau disverifikasi, alih teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jepta. Bisnis domestik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena tidak harus membayar pajak, biaya, dan lain-lain. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang lebih efisien dan dapat menjangkau target pasar dengan cepat. Yang ketiga, menguntungkan UMKM suatu negara. Next. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan mengenai bisnis internasional dan bisnis domestik, kami dapat menentukan kesimpulan mengenai materi tersebut, yaitu bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut tidak hanya mencakup perdagangan internasional dan pemakmuran di luar negeri, tetapi juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, masa sedangkan bisnis domestik adalah bisnis yang melakukan aktivitas usaha di dalam negara. Badan usaha yang menjalankan bisnis di dalam negara yang berbeda dengan lokasi lainnya, perusahaan dinamakan perusahaan asing.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.